Jadi teman-teman, tadi itu kan aku sebenarnya janjian sama Bu Astri itu kita mau ada acara siang hari. Tapi tiba-tiba Bu Astri jam 2 pagi itu ngasih kabar ke tim bahwa ada acara di Solo. Ini adalah untuk penemuan mayat ya. Yeah. Jadi aku berusaha mengejar, tetapi ya kalian tahu lah kan tidak bisa ditayangkan untuk hal seperti itu. Itu ditemukan, hari ini tuh aku sangat sedih sekali karena ada potongan jenazah itu berceceran di beberapa lokasi. Terus Ibu adalah salah satu tim yang melakukan pemeriksaan. Apa yang bisa Ibu sampaikan pertemuan hari ini? Memang dari kemarin tuh ya diberitahu. Jadi pertama ditemukan di daerah Sukoharjo. Ternyata sorenya ada di daerah Surakarta, itu di sungai. Dan memang ditemukan di pertama itu hanya bagian badan, 2 lengan dan 1 kaki. Terus di Solo hanya kepala saja. Dan saya memang diminta untuk segera meriksa, makanya tadi pagi setelah upacara pamit langsung ke Solo. Ayo Mas Anjas, siapa tahu mau lihat jenazah nih gitu. Dan waktu saya lihat juga Ibu kan, apa ya, sedihnya adalah kan ada beberapa bagian tubuhnya masih belum ditemukan. Betul. Area kelamin dan juga beberapa lagi. Itu kalau saya sih melihat dari banyak kasus-kasus yang namanya mutilasi itu adalah orang yang sebegitu bencinya banget. Dan intinya dia berusaha menghilangkan identitas. Oh, ini kayak Abi Choi dong. Ya, pengennya nggak bisa diduga mungkin laki-laki atau wanita. Tapi kalau dari kepala? Dari kepala, kalau sudah mulai membusuk kan susah mengelupas seperti tadi. Tapi kan kita bisa periksa. Dan memang murni ini adalah kasus pembunuhan karena dia meninggal tidak wajar dan waktu ditemukan di air dia sudah dalam keadaan meninggal. Bahkan setelah saya periksa tadi juga saya harus menentukan termutilasinya ya, kalau kasarannya itu bukan terpotong kasar tapi halusnya termutilasi gitu. Itu dalam keadaan meninggal. Dan dari pemeriksaan lengkap tadi bisa kita temukan 2 kekerasan benda tajam yang membuat dia meninggal di tempat karena tembus ke tulang tengkorak sehingga pasti terjadi perdarahan hebat. Tinggal di mana TKP eksekusinya. Tapi kalau kayak waktu kematian sudah dapat ditentukan Bu ya? Ya. Kalau waktu kematian karena sudah pembusukan lanjut saya nggak bisa memastikan, paling sekitar 36 sampai 40 jam yang lalu karena juga di air lebih cepat kan. Tapi kalau penyebab kematiannya? Jelas kekerasan benda tajam itu di kepala. Karena itu yang sudah fatal ya, terpotong-potong juga. Dari situ kan penyidik pertama kan harus cari identitas nih, makanya tadi bantuin Nafis juga untuk ngambil sidik jarinya, kita keringkan semua, kita periksa ya. Bismillah mungkin bisa nih sore ini bisa dirilis, tapi kita juga periksa jenazah kan, jenazah itu untuk kepentingan identifikasi kalau primer dari gigi, sidik jari dan DNA ya. Tapi kan harus ada pembanding, kalau sidik jari nanti nggak bisa ya gigi sama DNA kita udah punya sampelnya tapi nunggu pembanding. Yang pasti kita lihat dari identifikasi sekunder, ciri di tubuhnya. Tato mungkin. Ya, tato, bekas operasi, bekas jahitan, atau mungkin tanda yang khas di giginya juga bisa pengaruh. Nah, jadi waktu saya tadi bilang kasus Abi Choi itu adalah seorang selebriti Bu di Hong Kong ya, yang dia itu juga dihabisi sama keluarganya, dipotong-potong. Itu karena memang mau dihilangkan jejaknya. Jadi memang apa ya, kadang tuh orang-orang pelakunya tuh bukanlah orang-orang yang jauh loh Bu. Kayak Abi Choi ini contohnya, dan masih banyak kasus lainnya yang serupa. Setuju nggak sih Bu kayak gitu? Setuju, karena dari beberapa kasus selama saya jadi dokter forensik tuh ya, mutilasi udah berapa kali. Saya selalu dulu di Madiun dinaikin busnya ke sini, busnya ke sana, terus di Jakarta juga. Jadi seolah-olah dia sudah hilang, sudah dihilangkan nyawanya, terus dimutilasi, terus ada rasa sayangnya tuh mungkin pengen orang lain nemuin gitu loh. Gitu kan, jadi benci tapi sayang gitu. Aneh kan, sesuatu yang dia memang jiwanya mungkin bipolar kalau orang sekarang ya. Betul. Jadi kenapa mungkin dihanyutkan atau ditaruh supaya kita temukan itu aja. Kok semakin banyak aneh-aneh ya. Ini kita mungkin mengingatkan lagi teman-teman, kan beberapa video analisa aku sering bahas mengenai psikopat dan sosiopat. Jadi psikopat itu dan sosiopat perilakunya sama.
kekerasan, sadisme, pembunuhan sama, tetapi penyebabnya yang berbeda. Yang aku baca Bu ya. Jadi kalau sosiopat itu karena lingkungan, kalau dia tidak membunuh, dia tidak mencuri, dia akan dibunuh atau dicuri. Tapi kalau psikopat itu penyebabnya karena bawaan dari lahir. Bawaan dari lahir, dan biasanya psikopat itu yang sering melakukan pembunuhan. Ya, itu dia. Yang lebih sadis ya. Tapi kadang kata orang nih, kata teman saya psikiater, sosiopat lebih parah juga. Kenapa ya Bu ya? Sama parahnya menurut saya. Sebenarnya perilakunya sama, tapi kan intinya setelah diketahui penyebabnya itu, kalau sosiopat masih bisa disembuhkan. Tapi kalau psikopat itu, kadang kita tuh nggak menyangka loh, ternyata orang yang kaya raya, berpendidikan, oh ternyata dia psikopat gitu. Pernah menemui seperti itu Bu? Pernah. Dan saya juga kaget gitu, ternyata dia psikopat gitu kan. Karena selama ini dia baik-baik saja, tapi ternyata menunjukkan hal aneh dan dia melakukan kejahatan tuh pernah. Dan juga. Mereka tuh kalau melihat kayak manusia itu ngelihatnya kayak objek. Saya pengen deh kayak. Iya, ada kepuasan tersendiri kalau dia. Ya saya pikir kasus-kasus mutilasi yang udah saya alamin selama ini tuh selalu pelakunya tuh orang terdekat itu. Memang rata-rata. Dan dikenal gitu kan. Gitu. Jadi kalau dari yang kasus di Solo ini sendiri. Dari rambutnya atau yang sekunder lah ya, data sekunder gitu. Udah susah karena udah busuk ya, udah yang ngelupas semua, jadi tengkoraknya tinggal ngelupas, tinggal kulit tengkorak. Kita punya data sekunder di tubuh yang foto tato Mas Anjas. Tato aja Bu ya. Mungkin nanti teman-teman di kepolisian akan rilis dan menunjukkan foto tato itu, mungkin ada yang kenal. Oke, jadi dengan data yang saya sajikan dari usia, tinggi badan, ciri lainnya itu bisa nanti polisi yang mengumumkan. Itu berarti berapa potong Bu ya? 5, kepala, badan, tangan 2, kaki. Kaki 1 belum bisa ya sampai seperti itu ya? Dan dia pasti menggunakan alat tajam besar karena benar-benar memutus mengenai tulang gitu kan. Jadi harus tajam banget dan besar dan cukup cukup siap untuk memotong gitu loh. Karena tidak ada luka ulang-ulang gitu. Paham. Jadi maksudnya sekali tebas sangat sudah presisi gitu ya sih? Tahu. Jadi misalnya kita potong ayam, tek. Berarti ya udah pengalaman sepertinya ini. Seperti itu saya mikirnya gitu. Kok tahu dia tek gitu kan? Jadi nggak ada perulangan potongan. Kalau kita motong ayam aja ya nggak biasa aja juga berkali-kali kan? Iya, dia kan tahu yang bisa dipotong kan persendian jatuh sini. Kok knowledgeable ya? Makanya. Karena kan jujur ya Bu ya, mohon maaf ya, profesi yang dari jurnal bilang katanya bisa potensi besar menjadi psikopat itu adalah seperti dokter bedah, terus juga dokter forensik itu enggak ya? Dokter bedah, ya mungkin dokter forensik, bedah mayat. Seperti itu. Karena mungkin the nature of the work itu memang selalu berdampingan dengan hal seperti itu. Ya sih, saya yang pernah lihat juga kasus-kasus tapi di luar negeri. Tapi kayaknya kalau di Indonesia ya belum pernah terjadi. Semoga tidak ya Bu ya. Semoga tidak, karena memang kayaknya orang ini pelakunya hanya ingin menghilangkan identitas biar nggak ketahuan, dan dengan cara yang dia bisa dan mungkin pernah melakukan kayak tukang potong daging kan bisa. Apalagi juga di YouTube banyak kan bisa ngecek gimana caranya. Sapi itu juga tukang potong sapi juga bisa, dan orang yang penting dia tahu alat tempat-tempat vital yang bisa terputus di sendi-sendinya itu. Nah, jadi kalau tahapan sekarang yang kasus di Solo ini belum diidentifikasi itu adalah siapa? Belum teridentifikasi siapakah si korban tersebut. Itu biasanya akan terus di ruangan mayat atau? Biasanya dikebumikan di jenazah tak dikenal. Tapi kita yang penting kita udah punya profil untuk pemeriksaan DNA-nya itu nanti. Kita sudah ambil. Jadi kita juga harus meyakinkan juga betul nggak bagian tubuh ini adalah satu jenazah. Jadi saya ambil juga dari tulang-tulang di bagian tubuh tersebut untuk kita samakan DNA-nya masing-masing tubuh itu. Jadi biar match yang nggak salah ini milik siapa, ini kayak kasus yang kecelakaan pesawat atau musibah yang lain Bu ya. Nah terus Bu, kembali mengenai psikopat tadi, sosiopat ya. Kan Ibu pernah punya pengalaman pribadi, tidak mau tahu siapakah orang itu adalah urusan Ibu, tetapi sebagai masyarakat umum ada nggak sih traits-nya atau ciri-ciri yang harus kita agak susah sih mengetahui orang itu psikopat? Saya sendiri ya tetap kita harus, kalau pengalaman kita ya tetap kita harus waspada dan jangan sampai
intinya menyakitin orang lain lah. Saya pikir kalau clue-nya tersakiti dia pasti akan. Tapi kan itu subjektif Bu ya. Iya, kita ngomong A di orang lain biasa aja tapi di dia sensitif gimana dong? Kalau ibaratnya kalau kita bicara hati-hati, saya pikir tidak yang frontal, menyakitin sakit banget. Misalnya orang kan nggak suka dilihat fisiknya atau dinilai atau mungkin sekelas bukan setara ya, seprofesi saya dengan teman-teman lain menyinggung materinya, menyinggung keadaan keluarganya itu saya pikir gitu kan. Cara menghindarinya seperti itu. Saya pikir kan sekarang kita pun di Indonesia harus bisa apa sih yang benar-benar privasi gitu Mas Anjas. Kan tidak semua harus diceritakan ya. Betul. Dan itu ternyata pembelajaran yang sangat penting karena dari situ kita tahu orang ini kok sangat benci dan bisa menyakitin kita karena mungkin kita menyakitin dia gitu. Tapi dari pengalaman Ibu, karena jujur saya juga termasuk yang percaya bahwa profesi Ibu ini juga mungkin ya, ini pribadi saya Bu ya, dari 100 mungkin ada 1 atau 2 yang psikopat. Termasuk tinggi potensinya. Ibu sudah menganalisa yang seperti itu, cara menghindarinya mungkin dengan orang-orang yang mungkin di luar negeri, karena Ibu juga sempat kuliah di luar negeri juga. Menghindarinya keep away from communication, nggak talking, nggak socialization dengan dia. Ya kalau memang nggak ada yang dibicarakan ya sudah. Cuman say hi gitu aja. Iya, kalau nggak penting ya udah pelan-pelan mundur aja. Maksudnya kan kalau memang dia hubungin WA atau kontak ya sebatas hello aja ya, saya selalu udah gitu aja. Udah aja sih, saya pikir mungkin lama-lama kan mereka mengerti juga ya kalau kita nggak mau kontak lagi. Oke, itu satu hal yang menurut aku sekarang dibilang nggak mungkin, itu cuma di film-film aja. Tapi pada dunia nyata ada banyak terjadi seperti itu. Nah, terus yang terakhir Bu, mengenai kasus di Solo ini kan sudah dalam tahapan adalah identifikasi, dicari sekarang adalah data pembandingnya, dan kalau data pembandingnya tidak ditemukan, apakah ini kasus bisa terpecahkan atau terpetieskan? Kembali lagi tergantung penyidik juga informasi dari masyarakat. Tapi karena kejadiannya di Sukoharjo, di Solo, mungkin ada informasi dan mengenal dari ciri khas di tubuh ini. Ini kan videonya sudah banyak beredar di sosial media Bu ya. Kok bisa ditemukannya itu beberapa jam kemudian di sini, beberapa jam kemudian di sana? Karena di sungai dia ngalir loh. Dan apa tujuannya kalau menurut analisa Ibu si pelaku ini meletakkan di beberapa area? Biar ditemukan nih saya mikirnya. Biar ditemukan. Jadi masih ada rasa empati. Biar ditemukan karena kan takutnya mungkin di satu tempat hilang atau terendam atau anyut gitu. Ini kan saya pikir biar diketemukan aja. Berarti masih ada empati. Kalau definisi tadi termasuk yang sosiopat dong. Sosiopat ya. Karena kalau psikopat tuh udah sama sekali nggak ada empati. Betul. Sosiopat lama-lama jadi psikopat juga bisa ya. Banyak banget. Karena kan apa ya, sosiopat itu misalnya kayak anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang kayak di Amerika tuh kayak di jalanan. Di jalanan dia harus mencuri untuk makan, dia harus berantem kalau enggak dia dihajar. Itu kan kebiasaan seperti itu. Bahkan ada sebagian kayak kekerasan anak yang aku lihat di Indonesia gitu. Anak-anak yang sering dikerasi gitu, sering dimarahin, sudah terbiasa. Jadi kalau dia nggak dimarahin, nggak dikerasi, ngerasa aneh gitu. Bisa jadi sih kadang ilmu jadi orang tua susah juga ya, Gak ada sekolahnya sih Bu ya. Masa Mas Anjas jadi orang tua siap-siap sekolah dulu. Tapi ada sebagai orang tua kan Ibu juga punya 2 putra-putri Bu ya. Pendidikan anak itu kan penting banget Bu. Betul. Dan ternyata setelah dewasa barulah mulai muncul penyakit psikologi, psikopat, sosiopat, bipolar. Setelah di cross check, oh ternyata masa kecilnya begini begitu. Betul. Saya dulu pernah ngobrol sama Ibu, ini secret ya. Kenapa beberapa kasus di Indonesia pada saat ada kasus yang mendalami pelaku tersebut dicek adalah family background. Terus aku bilang, kalau family-nya bermasalah, terus yang disalahin keluarganya gitu. Tujuannya apa sih Bu? Kenapa kayak beberapa kasus besar gitu tanpa menyebutkan kasusnya, family-nya tuh dicek juga? Ya karena nggak lepas dari latar belakang keluarganya itu. Apakah ada jaminan Bu, kalau kamu berasal dari keluarga yang broken home, kamu pasti bakal jadi kriminal? Enggak juga, enggak. Terus, ada beberapa teman saya dari broken home baik-baik. Jadi
kalau orang Jawa itu ada bibit bobot bubut. Bibit bebet bobot. Bobot bubut ya. Bubut. Iya kan, jadi itu ternyata benar. Oh, gimana Bu? Ya, saya yakin kalau mungkin bibit bebet bobotnya udah jelas baik, walaupun nanti si orang tuanya mungkin melakukan kesalahan karena desakan ekonomi, kita nggak tahu ya. Ternyata anaknya baik ya, atau dia bercerai gitu. Ternyata anaknya baik. Ada yang mungkin dulu si keluarganya melakukan kejahatan seperti ini, ternyata anaknya juga melakukan itu walaupun dia sudah dititipkan di pesantren atau di lingkungan yang baik, ternyata dia melakukan kejahatan juga. Itu ada loh. Walaupun ini adalah sebenarnya kalau dilihat adalah bidangnya ilmu forensik psikologi ya, tetapi kan kalau di Indonesia itu sebenarnya sekarang butuh psikiater forensik dan jarang banget. Psikiater forensik berarti dia harus dokter dulu ya? Ya, dokter. Yang mengambil psikolog. Spesialis psikiater. Psikiatri ya, baru memperdalam forensik. Karena kalau yang psikolog itu bukan dokter ya? Kalau psikolog kan dia hanya mekanisme jiwanya, jadi tidak bisa memberi obat. I see. Gitu. Kalau psikiater kan dokter, jadi dia bisa memberi obat. Mungkin dia cemas, depresi, halusinasi itu kan ada obatnya. Ya, betul. Biar tidak ngamuk, biar tenang, itu kan kasih obat. Dan itu adalah hal yang masih minim di Indonesia. Iya, dan dari kasus-kasus mutilasi ini sebenarnya kalau di film CSI dan benar saya juga pernah ke Chicago ya, di CSI sana itu ada ahlinya psikiater forensik untuk memprofil pelaku dari luka-luka ini. Jadi gitu, dari luka-luka yang saya periksa. Jadi kan dia bisa, pelakunya ini. Maka tadi kan misalnya ditemukan lukanya sekali tebas. Itu udah apa? Lukanya tidak berulang. Ya, berarti dia memang dingin dan sudah siap, dan bisa jadi dia sudah biasa, dan bisa jadi juga dia sudah berpendidikan tinggi, tahu yang larinya ke psikopat. Terus dari gigi, tadi saya juga periksa adakah kebiasaan dia ke dokter gigi, gitu kan, dari kebersihannya itu seperti itu contohnya. Karena kalau saya tangkap ya, orang yang sering ke dokter gigi biasanya ya lebih edukatif ya Bu ya, educated maksudnya, dan lebih ya nggak tahu juga sih ekonominya baik atau enggak, tapi emang seperti itu ya. Dulu saya pernah diajak berbicara di kongres psikolog forensik. Ya saya bicara apa adanya, tapi rekan-rekan teman psikolog siap nggak ke kamar mayat gitu. Gitu. Jadi emang karena bukan dokter kan, nggak belajar jenazah gitu, nggak belajar tubuh manusia. Iya, jadi kalau psikolog itu kan lebih fokusnya adalah ke makhluk hidup kali ya. Ke jiwanya gitu kan. Psikolog forensik itu lebih ke case ya, lebih ke masalah kriminal yang sudah terjadi ya Bu ya. Iya. Nice. Ini kan butuh untuk memprofil pelaku dari luka-luka di tubuh jenazah ini. Jadi ini buat teman-teman kalau punya permasalahan psikologi gitu, takutnya kalau nanti levelnya sudah terlalu tingkat dewa, depresinya takutnya malah jadi psikopat, lebih baik berobat aja ke psikolog atau psikiater. Itu bukan hal yang tabu ya seharusnya ya. Udah kok, banyak kok yang sadar diri. Saya pikir salut penting kalau yang masyarakat mau untuk mekanisme pertahanan jiwa kita biar tidak lemah, tidak rapuh gitu aja. Ya, karena kalau kalian punya kecenderungan kayaknya ngelihat misalnya ngelihat anak kecil gitu tiba pengen deh ikut sehat-sehat, itu kayaknya seru deh dia teriak-teriak, itu berarti ada apa gitu ya. Aduh, sadis amat gitu ya. Iya, jadi oke lah. Thank you very much ya sudah nonton. Terima kasih juga Ibu Hasti untuk waktunya. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Semarang. Aku juga ada video bareng yang hanya tayang di channelnya Dr. Hastri. Bye-bye. Bye.